Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. KKN Lumba Matahari, karya Bayu Biru. Malam itu tidak ada evaluasi karena posisi Rian masih kurang sehat, sementara Ayub dan Joko masih sakit. Keesokan harinya, pukul 5 pagi, Bahdim sudah menimba air memenuhi bak kamar mandi. Dia merasa kasihan dengan teman-temannya yang sakit. Selesai melaksanakan tugas laki-laki seorang diri, Bahdim yang sudah kasihan sama teman-temannya memutuskan pergi ke rumah Abah sendirian. Kula nuwun. Mas Bahdim, ada apa mas? Mari masuk, jawab Abah dengan senyum manis dan mengajak masuk Bahdim. Ada apa mas Bahdim? Pagi-pagi sudah kesini. Gini bah, saya ada perlu sedikit. Saya di posko tidak tega melihat Ayub, Rian dan Joko yang sedang sakit. Tolong diobatin bah, agar cepat sehat mereka. Walah, iya. Sebentar, tunggu di sini dulu. Lalu Abah pun masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, Abah kembali ke ruang tengah dengan membawa sebotol air mineral. Ini mas, kamu berikan pada Mas Joko, Rian, dan Ayub. Suruh minum semua teman-temanmu itu ya. Ketika mau habis, sebelum ini habis nanti diisi air lagi ya. Jangan sampai habis. Mudah-mudahan teman-temanmu cepat lekas sembuh, kata Abah Kanigoro. Terima kasih banyak bah. Kalau begitu saya langsung pamit bah, ucap Bahdim. Nggih mas, monggo. Sesampainya di posko, Bahdim langsung memberikan air itu kepada ketiga temannya yang sakit. Seketika itu Joko yang tadinya cuma tidur kini sudah bisa bangun. Begitu juga dengan Ayub. Saat itu juga Ayub juga sudah bisa berjalan, namun mereka berdua masih terlihat lemas. Sedang untuk Rian langsung sehat. Rasa meriang pusing pun hilang seketika. Alhamdulillah, gumam lirih Bahdim yang bahagia selepas ditolong oleh Abah. Bahdim masih memperhatikan ketiga temannya yang mulai sehat. Dia memperhatikan ketiganya dengan seksama di ruang tengah. Pagi hari digunakan untuk istirahat, untuk memulihkan kondisi mereka. Baru siang hari, Bahdim dan Rian pergi ke gunung untuk telepon pesan alat arung jeram. Di sana mereka juga mencoba menghubungi adik Roni, satu-satunya saudara yang dimiliki. Bahdim sendiri ingin mengecek Roni, tapi jawaban adiknya mengatakan bahwa kakaknya pamit KKN. Sampai saat itu Roni juga belum pernah pulang sama sekali. Bahdim juga menghubungi semua teman-teman Roni di kampus yang satu jurusan dan semua teman kerjanya, tapi semua hasilnya masih nihil. Pemesanan alat dan konfirmasi ke adik Roni sudah selesai. Mereka berdua kembali menuju posko. Sampai di posko, sejenak mereka istirahat. Selepas acara makan siang, Bahdim dan Rian kembali ke sungai untuk melanjutkan prokernya. Hari itu terbilang lancar, tanpa ada gangguan. 2 hari berselang, Ayub dan Joko ikut ke sungai untuk membantu Rian, sebab kondisi mereka berdua sudah sehat. Beberapa jam mereka membantu. Ayub dan Joko diajak jalan Rian dan Bahdim untuk melihat pos kedua yang letaknya di bawah. Di tengah perjalanan, tepat di seberang sungai, ada seseorang yang mencurigakan. Orang itu memakai baju kusam berwarna putih dan juga membawa tongkat dan memakai topi caping. Mereka satu rombongan yang penasaran mulai mendekat mendatangi orang itu. Ustadz Ali, teriak Ayub. Mas Ayub, sambungnya. Anda bener kan Ustadz Ali? Lama gak kelihatan, kemana saja pak? Tanya Ayub yang penasaran dan ingin menanyakan banyak hal kepada sang ustadz. Iya mas,
Jawab singkat Ustadz Ali dan bibirnya serasa berat untuk memberikan jawaban. Roni kemana pak? Kata warga, Roni terakhir ketemu bapak sedang berbincang-bincang dengan bapak di depan hutan larangan. Mas, ucap Ustadz Ali kebingungan akan pertanyaan dari mereka. Roni kemana Ustadz? Bentak Bahdim karena curiga dengan Ali. Ustadz menculik Roni ya? Tuduh Bahdim. Tidak mas, tidak. Saya tidak tahu Roni di mana sekarang mas. Saya tidak menculik Roni. Maaf mas, saya tidak bisa lama-lama di sini. Jawab Ustadz Ali. Lalu Ustadz Ali mengambil joranya. Ia mundur selangkah demi selangkah dan berlari ketakutan ke jalan setapak menuju hutan dengan satu kaki yang pincang. Ustadz, tunggu! Teriak Ayub sambil mau mengejar Ustadz Ali. Baru dapat beberapa langkah tangan Bahdim menghentikannya. Sudah Ayub, jangan dikejar. Biarkan saja. Nanti biar saya laporkan Abah. Biar Ustadz siaran itu diurus Abah dan warga, pinta Bahdim. Ayub pun diam. Ia mengikuti saran teman dekatnya. Hal itu dilakukan Bahdim, mengingat Ayub sendiri juga baru sembuh. Sampai di pos kedua, mereka mengecek lokasi sebentar. Baru setelah itu mereka kembali ke pos 1. Hari semakin sore, mereka lanjut untuk pulang ke posko. Di tengah perjalanan melewati beberapa warga yang berdiri di hadapan rumahnya, terdengar lirih mereka bergumam. Mereka yang mendengar gumaman lirih itu tidak begitu memperhatikan. Mereka semua menganggap ini bagian dari tradisi dan kearifan masyarakat lokal. Tetapi mereka di saat berjalan pulang membawa sejumlah tanda tanya akan sikap Ustadz Ali. Mereka berempat yang baru sampai bergegas mandi bergantian. Baru makan malam bersama, sedang evaluasi proker. Malam itu pun berjalan seperti biasa. Mereka masih fokus di prokerian dan pencarian Roni. Malam selepas evaluasi, cuaca pun berubah menjadi sangat dingin, sebab hujan membasahi bumi lembah matahari. Hewan nokturnal malah makin ramai bermain orkestranya. Bau busuk kayu hutan mulai menyusup ke dalam posko yang baru. Di tengah mereka baru tidur terlelap, tiba-tiba ada suara seperti petir menyambar gubungan genting. Buar, kerak. Suara petir yang keras menyambar dengan kencang. Jeritan keras dari kamar peserta perempuan yang seketika bangun karena kaget. Saat itu juga Ayub dan Joko yang tidur di ruang tengah langsung memuntahkan darah kembali. Semua penduduk posko langsung keluar mencari asal suara dan serpihan genteng. Mereka takut kejadian serupa terulang kembali seperti di posko pertama. Sambil membawa lampu tempel, mereka berjalan keluar. Waktu membuka pintu kamar, semua mendapati Ayub dan Joko sudah muntah darah, bercampur kelopak bunga kembali. Astaga, Ayub, Joko! Teriak Rian di ruang tengah. Dengan cekatan Bahdim langsung mencari kain dan membersihkan darah Ayub dan Joko. Ini pasti Ustadz Ali. Ayub dan Joko jadi seperti ini, gumam Bahdim sambil merawat Joko dan Ayub. Agustin dan kawan-kawan yang belum tahu kejadian tadi siang seketika diberitahu oleh Bahdim dan Rian. Setelah bersih, Ayub dan Joko dipindah ke kamar agar lebih hangat. Sampai di kamar, mereka berdua lemas tak berdaya. Mengetahui kondisinya semakin parah, Bahdim langsung memberi minuman yang didoakan Abah beberapa hari yang lalu. Pagi harinya, kondisi Ayub mulai membaik. Meski masih lemas, tapi ia tetap bergumam tidak jelas. Untuk Joko juga sudah membaik. Siang hari, Rian tetap melakukan prokernya dibantu Bahdim. Sampai di sungai, mereka mendapati volume air sudah naik karena hujan tadi malam yang deras. Sejenak Rian dan Bahdim memandangi air sungai sambil melamun. Mereka yang terdiam dikagetkan kedatangan warga yang mulai berdatangan. Bahdim langsung mengajak sebagian warga untuk memasang banner di ujung jalan. Sedang Rian di pinggir sungai menata batu bersama sebagian warga. Proker di sungai membuat mereka tak terasa hari sudah beranjak sore. Warga dusun yang membantu Rian pamit pulang terlebih dahulu. Tapi sebagian warga dan Bahdim masih duduk-duduk di ujung jalan. Kini Rian sendirian di tepi sungai, sedang merapikan peralatan dan bersiap-siap pulang.
Tiba-tiba ia dikagetkan oleh bau-bauan menghampirinya. Sore yang mulai dingin, bau amis darah tercium kuat di hidungnya. Ia yang penasaran langsung menoleh ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Beberapa menit pandangan Rian tak menemukan apapun, hanya sepi, dingin, dan suara hantaman air deras sungai di depannya. Ketika ia kembali membereskan barang, tiba-tiba ada suara lirih yang memanggilnya. "Rian, mati kamu." Suara itu muncul entah dari mana. Rian yang kembali berdiri tegak menoleh ke samping kanan dan kiri, dan ia tetap tak melihat apapun. Kini Rian yang sendirian semakin takut, apalagi cahaya di sore hari semakin meredup. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang lebat di sore hari membuat dia yang sendirian di pinggir sungai mulai semakin takut. Rian kini bersiap naik ke tanggul sungai dan mulai berdoa. Doa lirih Rian sambil tangannya mengetuk dadanya hingga membentuk salib. Baru saja Rian menapaki jalan untuk naik, tiba-tiba kaki kanan Rian terpleset seperti ada yang menarik hingga seluruh tubuhnya masuk ke dalam sungai. Tolong, tolong!" teriak suara Rian yang keras meminta pertolongan. Sambil kedua tangannya mencari pegangan agar tak terseret arus deras, dan ia merasa ada sesuatu yang menggigit kedua kakinya. Mendengar suara dari dasar sungai, warga yang berkumpul di ujung jalan berlari berhamburan menuju sungai. Sampai di tanggul sungai, mereka melihat Rian tenggelam tertarik arus sungai dengan sesekali kepalanya naik, mengambil udara untuk bernafas. Melihat kejadian yang mengerikan ini, seluruh warga yang tersisa langsung menghampiri Rian di pinggir sungai beramai-ramai. Para warga ini bermaksud menarik Rian dari bibir sungai. Begitu juga dengan Bahdim, ikut berlari mengejar tubuh Rian, terseret arus sungai yang deras. Tapi, ada satu warga yang sangat berani. Bapak ini biasa dipanggil Pak Cipto. Beliau langsung menceburkan diri ke sungai. Dengan cepat, ia berenang dan menggapai tangan Rian. Ketika tangan Rian sudah dipegang dan tubuh lemasnya bisa dikondisikan Pak Cipto, beliau segera membawa Rian ke pinggir sungai. Penyelamatan sore hari itu pun selesai. Rian yang sudah berada di pinggir sungai akhirnya dibawa naik. Namun, kondisinya Rian sore itu tubuhnya sangat lemas. Anehnya, kedua betisnya terdapat bekas gigitan. Dari bekas lubang gigitan itu pun mengeluarkan darah segar. Dalam kondisi terlentang tak berdaya di tanggul sungai, mulutnya Rian seketika ikut memuntahkan darah. Bahdim dan warga melihat ini langsung membawa Rian ke rumah Abah. Mereka membopong Rian bersama-sama. Tapi sewaktu di rumah Abah, beliau sedang keluar. Jadi, sore hari itu Rian langsung dibawa ke posko dan diberi minuman dari Abah dan obat seadanya. Malam hari, semua anggota KKN 113 semakin kepikiran dan juga galau melihat kondisi Rian. Mereka semua takut kejadian terulang kembali seperti Rosa dan Roni. Indah saat itu pun sudah berulang kali mendesak untuk pulang, tapi masih dicegah oleh Agustin dan teman-teman yang lain. Indah sendiri melihat kondisi ini membuat ingatan traumanya kembali. Dia makin stres jika teringat peristiwa yang menimpa Rosa. Keesokan harinya, masih pagi buta, Abah datang ke posko KKN dengan tergesa-gesa. Abah datang sendirian sehabis mendapat informasi Rian terkena musibah. Sampai di posko, beliau dengan penuh kasih sayang mengobati Rian. Singkat cerita, setelah ritual Abah selesai mengobati, beliau kembali berdiri. Masih di ruang tengah, Abah berdiri memandangi Rian yang sudah membaik kondisinya. Di tengah kesunyian pagi hari, Abah berucap, "Mas, mulai sekarang, program kerja Rum Jeramnya tolong dihentikan ya," pinta Abah lirih. Rian hanya mengangguk. Sedang Ayub dan Bahdim yang berada di sampingnya melotot tak percaya apa yang barusan diucapkan Abah. Sebab proker Rian ini sudah banyak menghabiskan dana. Ayub yang tak terima akan keputusan Abah secara sepihak, ia pun protes. "Kenapa, Bah?" "Karena tadi malam, Pak Cipto yang habis menolong Mas Rian di sungai telah meninggal dunia." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," saut lirih penduduk posko. "Malam hari sebelum meninggal, Pak Cipto juga sempat muntah darah bercampur bunga terlebih dahulu. Ini Abah juga habis memakamkan Pak Cipto bersama warga."
Semua yang mendengar berita dari Abah hanya tertunduk lesu. Apalagi Ayub merasa sangat tak enak sampai menanyakan hal ini. "Saya mohon mas, untuk proker arung jeram di sungai, tolong benar-benar dihentikan hari ini juga. Jika tidak, para penghuni sungai akan meminta korban kembali. Sejatinya mereka yang bersemayam di sungai itu tidak suka tempatnya diusik." "Iya bah," jawab Ayub dan kawan-kawan bersautan lirih. Kejadian hari itu membuat semangat kelompok Ayub memudar. Jiwa muda mereka semua kendor. Kecewaan akan kegagalan program kerja Rian begitu dalam. Niat yang baik untuk mensejahterakan penduduk tiba-tiba harus dihentikan dengan sepihak oleh penduduk sungai yang terusik. Hari demi hari tetap berjalan. Kini tugas untuk mencari Roni dibebankan kepada Bahdim seorang diri. Bahdim sendiri selama ketiga temannya sakit, ia sendiri yang mengurus keperluan satu kelompok. Bahdim sering pulang malam saat menerima beban ini. Ia fokus bersama warga mencari Roni setiap hari. Mulai dari kebun dan hutan tiap hari disusuri. Mereka semua makin kepikiran, sebab waktu KKN tinggal 2 minggu. Untuk anggota KKN perempuan fokus merawat Ayub, Rian, dan Joko. Mereka juga disibukkan menyusun laporan proker kelompok dan individu. Begitu juga laporan proker Roni ikut dikerjakan Agustin dan kawan-kawan. Waktu berjalan, kondisi Ayub dan Joko semakin membaik, meski masih 95%. Pertengahan bulan ini, persediaan makanan mereka habis. Ayub dan Joko yang selama ini kebagian belanja ke pasar, akhirnya berangkat. Pukul 24 dini hari, mereka mulai keluar dari posko, diawali dengan doa. Hal ini dilakukan karena seringkali mereka disesatkan jin Mariaban hutan. Ayub yang duduk di belakang terus berkomat kamit memanjatkan doa, biar selamat sampai tujuan. Dalam perjalanan yang ngebut, mereka berdua tak banyak bicara, hanya angin dingin, gelapnya hutan dan ramainya hewan nokturnal yang berisik mengembus di samping kanan kiri mereka. Pada pukul 2 dini hari tibalah di pasar kecil langganan. Pasar kecil menyerupai sebuah pendopo kuno dengan belasan orang yang berdagang. Sampai di pasar, Ayub mengeluarkan handphone dan mencari colokan listrik. Ia dengan tergesa-gesa mengecas semua handphone milik semua penduduk di posko. Demi mempercepat waktu, mereka berdua langsung berpencar mencari barang-barang yang diperlukan. Ayub yang sudah selesai berbelanja langsung kembali untuk menyalakan HP miliknya sendiri dan teman-temannya. Beras, bawang, cabai sudah dibeli dan dirapikan jadi satu oleh Joko. Sedangkan Ayub yang sudah beres akan tugasnya mulai memasukkan semua handphone ke dalam tasnya. Pukul 2.45 kebutuhan sudah terbeli semuanya. Barang-barang sudah dinaikkan ke rengkek kanan kiri motor. Ditatas demikian rupa agar nyaman dan aman di perjalanan. Dengan barang bawaan penuh, mereka kembali melaju pulang dengan pelan-pelan. Ketika perjalanan masuk gunung pertama, handphone Ayub yang berada di saku celananya bergetar. Merasa ada getaran panjang dari handphonenya, Ayub langsung menepuk punggung Joko dengan cepat. Jok, berhenti sebentar, ada yang nelpon, pinta Ayub. Oh, oke Ayub, jawab Joko. Joko pun mengurangi kecepatan dan melipir ke kiri mencari tempat untuk berhenti. Setelah dapat tempat yang agak landai, Joko berhenti di pinggir jalan hutan yang sepi, gelap, dan dingin. Menjelang dini hari, suara binatang-binatang liar terdengar jelas, keras, dan serasa sangat dekat. Dari mulai burung hantu serta kelelawar terlihat banyak berteberangan di kanan kiri jalan. Rembulan juga terlihat agak terang, jadi siluet-siluet hewan penghuni hutan berterbangan terlihat agak jelas. Saat Ayub melihat handphonenya, terlihat nama Roni yang sedang memanggil. Jok, ini Roni yang telepon, kata Ayub dengan kaget dan tak percaya apa yang dilihatnya. Beneran Ayub, cepet angkat teleponnya, sambung Joko. Ayub dengan cepat mengangkat handphone yang sudah dalam genggamannya dan menempelkan ke telinganya. Halo, Assalamualaikum Ron, salam Ayub. Yub, maaf ya, bulan kemarin aku kabur dari posko dan gak kasih kabar lama, sambung Roni dari balik telepon.
Walah Roni, kamu kok seperti anak kecil sih? Aku sama kawan-kawan semua khawatir tahu. Sekarang kamu di mana? Ini proker kita udah selesai semua. Tinggal nyusun laporan aja di posko. Semua teman-teman tiap hari nyariin kamu, Ron. Jawab Ayub. Joko yang berdiri menunggangi motor mendengar percakapan mereka menjadi penasaran dan bertanya kepada Ayub. Yub, Roni kenapa? Tanya Joko. Roni kabur, Jok. Gara-gara marah sama kita. Bisik Ayub pada Joko. Waduh. Sekarang di mana dia, Ayub? Tanya Joko. Ayub yang belum sempat menanyakan keberadaan Roni dengan segera menanyakan keberadaannya lewat handphonenya. Sekarang kamu di mana, Ron? Tanya Ayub. Aku sekarang di makam, Yub. Makam keramat sebelum masuk dusun. Jawab Roni. Lah, ngapain kamu di situ? Kenapa nggak langsung ke posko? Tanya Ayub. Iya, Yub. Aku tadi ke posko tapi tidak ada orang. Kelihatannya anak-anak sudah tidur semua. Mau pergi ke rumah Pak Jatmiko juga masih malam. Sungkan juga mau bangunin orangnya. Kamu sekarang di mana, Yub? Tanya Roni kembali. Walah, iya memang sekarang sudah pindah poskonya, Ron. Kamu sih pakai acara kabur segala. Aku di jalan gunung mau masuk ke dusun. Ya sudah, kamu sekarang masih di makam keramat? Iya, Yub, aku masih di makam keramat. Nanti kalau sudah sampai di depan tanya aja di pos depan makam. Aku di dalam soalnya. Sungkan kalau kelihatan warga. Jawab Roni. Oke, tunggu di situ, Ron. Tandas Ayub. Telepon pun dimatikan oleh Roni. Ayub pun juga demikian. Dan langsung kembali mengantongi handphonenya ke dalam saku celana. Gimana, Ayub? Tanya Joko. Dia sekarang di makam keramat deket jalan masuk dusun, Jok. Jawab Ayub. Lagi ngapain dia di sana? Aneh, sahut Joko. Gak tahu, Jok. Katanya sungkan kalau kelihatan warga dan gak enak bangunin Pak Jatmiko. Udah yuk, kita samperin Roni aja sekarang, ajak Ayub. Tanpa menunggu lama, Joko dan Ayub pun langsung memacu kendaraannya kembali. Mereka berdua menuju ke makam keramat. Di tengah perjalanan, Joko menyimpan rasa marah, kesal pada Roni karena ulah Roni yang kabur sehingga membuat semua orang di dusun cemas. Awas kamu, Ron, kalau ketemu habis ini, pasti aku hajar kau di tempat. Gumam Joko lirih. Mereka tetap berkendara dengan kecepatan sedang untuk berhati-hati sebab barang bawaan mereka berat dan penuh. Sampai di lokasi, mereka berhenti di pinggir jalan dan memarkirkan kendaraannya secara asal. Ayub dan Joko berjalan memasuki jalan setapak berbatu menuju makam berjarak sekitar 30 meter. Sampailah mereka di depan pagar berbatu makam setinggi 1 meter dan mereka seketika berhenti. Malam itu ada sebuah pos kecil di depan pagar batu. Di situ juga ada 3 orang laki-laki seperti penduduk dusun. Mereka sedang duduk-duduk sambil ngobrol. Dengan perasaan bahagia, Ayub menghampiri dan menyapa mereka. Assalamualaikum, Pak, sapa Ayub. Mas KKN, wonten opo, Mas? Dari mana? Tanya salah seorang yang sedang duduk di pos. Iya, Pak, dari pasar, Pak. Itu, Pak, di dalam ada Roni apa? Tanya Joko. Oh iya, Mas, masuk aja. Tadi mau saya antarkan ke posko yang baru, tapi anaknya tidak mau, sungkan katanya. Jelas mereka. Walah, nggih Pak, jawab Ayub. Joko yang sebelumnya di belakang Ayub sudah tak sabar. Dengan langkah cepat ia mendahului Ayub untuk masuk ke makam terlebih dahulu. Joko sendiri dengan sifat yang tak sabaran sudah sangat geram pada sosok Roni. Jok, kamu kenapa? Santai sedikit jalannya apa? Pinta Ayub. Aku sudah jengkel sama Roni, Yub. Dia sudah membuat kita semua susah dan cemas selama ini. Mau langsung tak hajar dia. Geram Joko sambil mengepalkan tangannya. Iya, Jok, tapi jangan emosi dulu, jawab Ayub sambil mempercepat jalannya untuk menyusul Joko. Sesampainya mereka berdua di dalam pemakaman, ada satu obor menerangi pemakaman tua tersebut. Satu buah obor ini berada di tiang salah satu makam, hingga nampak samar-samar ribuan akar-akar kecil yang menjulur ke bawah. Bulu kuduk Ayub seketika melihat pohon itu pun merinding. Semua dedaunan dan benda sekitar tak ada yang bergerak. Tekanan udara menjadi lebih dingin dari luar area makam. Ada yang tidak beres ini, gumam Ayub sambil berjalan di belakang Joko. Roni, di mana kamu? Teriak Joko. Jok, sabar, istighfar.
kata Ayub di dekat Joko sambil menepuk pundaknya. Joko yang ditepuk pundaknya oleh Ayub seketika kaget, spontan. Mulut Joko langsung beristighfar. Astagfirullah. Jok, kamu tahu nggak? Handphonenya Roni tadi kan aku cas di pasar. Dan sekarang handphonenya aku taruh tas. Celetuk Ayub yang mulai bingung. Iya Ayub. Lah, lalu yang telepon tadi siapa? Sambung Joko mulai sadar dan jadi ikut bingung. Sadar akan semua keganjilan ini, Ayub perlahan menoleh keluar. Ternyata di depan pintu makam sudah tidak ada posnya. Bahkan ketiga orang penduduk yang berada di dalam pos juga hilang. Jok, posnya nggak ada. Baunya di sini juga semakin amis, Jok, kata Ayub yang mulai ketakutan. Lalu Joko pun ikut menoleh keluar memastikan apa yang telah diucapkan Ayub. Joko melihat sendiri di depan pintu pemakaman memang benar. Pos dan ketiga orang tadi sudah tidak ada di tempat. Astagfirullah, iya Ayub, posnya sudah nggak ada. Baunya kok tambah amis di sini. Terus yang tadi kita ajak ngomong dan mempersilahkan kita masuk siapa? Kata Joko. Selepas pertanyaan Joko terlempar kepada Ayub, sejenak Ayub masih diam dan berpikir terlebih dahulu. Belum bisa menjawab. Suasana yang sunyi senyap dan dingin kini buyar. Tiba-tiba muncul suara tawa yang berat dari dalam teritori makam. Tapi mereka tidak tahu di mana sumbernya. Suara yang menggelegar terus-terusan tanpa ada jeda. Mereka sejenak terdiam. Mata mereka terus mencari sumber suara. Hingga Ayub dan Joko menoleh dan memandangi dengan seksama dari bawah sampai atas pohon beringin sangat besar dan tua. Dek. Jantung mereka makin berdegup kencang. Tubuh mereka mulai gemetaran. Hingga keringat mulai tumbuh di sekujur kulit. Tampaklah sosok makhluk dengan memakai tudung kepala hitam dan jubah hitam. Sosok ini menggeser tubuhnya pelan dari balik pohon hingga terlihat jelas di depan mereka. Sosok bertudung hitam ini melayang-layang menatap mereka. Dengan satu matanya keluar hingga turun ke pipi, namun masih menempel karena ada urat yang masih tersambung dengan matanya. Wajahnya putih pucat dengan seluruh kelopak mata satunya yang hitam, tetapi sebagian wajahnya bermunculan otot berurat warna biru. Makhluk tersebut terlihat sangat besar, tinggi, dan lebarnya separuh dari pohon beringin. Ia tidak mempunyai kaki, hanya kelebatan kain jubah di bawahnya yang melambai-lambai, sedang kedua tangannya runcing menghitam membusuk tanpa ada dua telapak tangan. Mati kamu, kata sosok pria berwujud bertudung hitam dan berjubah hitam besar. Mendengar teriakan itu, sekujur tubuh Joko semakin gemetar hebat. Begitu juga dengan Ayub. Kedua gigi mereka gemeretak saling beradu menahan takut. Badan mereka berdua juga terhenti tercekat, tertegun, mematung melihat sosok ini. Tapi mulut Joko mencoba untuk berbicara dengan nyali yang sudah habis. Iblis sialan, apa mau dari kami, ha? Bentak Joko. Hahaha, makan kalian semua di sini, jawab setan tersebut dengan suara menggelegar keras. Alam kita berbeda, kami bukan makananmu, bentak Joko yang makin berani. Diam kamu, bentak sosok iblis di depan mereka. Joko sendiri yang membantah pun tiba-tiba tubuhnya terangkat perlahan. Lulu, kenapa ini? Yup, tolong. Saat itu juga tubuh Joko sudah terangkat, kini tertarik perlahan ke arah sosok iblis itu. Saat sudah mendekat, tubuh Joko langsung dilemparkan kembali hingga membentur batu nisan. Saat itu juga Joko jatuh dan menabrak batu nisan kuno. Dalam posisi tubuhnya yang tergeletak, mulutnya kini mengalirkan darah bercampur kelopak bunga. Melihat kejadian ini, Ayub berlari ke tempat Joko yang tersungkur sambil memegangi kepalanya. Astagfirullah, Joko, ucap Ayub. Spontan kaget melihat kondisi temannya. Setan, apa maumu? Bentak Ayub dengan berjongkok dan menoleh memandangi sosok iblis itu sendirian. Dengan rasa percaya diri yang menipis dari Ayub, kini ia bangkit memberanikan diri dan mendekati sosok itu. Saat wajah mereka berhadapan agak jauh, Ayub pun mulai berdoa, berkomat kamit dengan kencang. Kegiatannya didasari dengan perasaan penuh emosi dan benci. Namun ketika mantra yang dirapal baru setengah jalan, tubuh Ayub mulai terangkat, terlentang perlahan, hingga sampai jarak 1 meter dari tanah. Saat itu juga Ayub yang panik meronta-ronta dan menghentikan merapal mantranya.
Seketika tubuhnya berjarak 1 meter dari tanah, tubuh Ayub langsung terbental dengan cepat. Sampai tubuhnya berbenturan dengan pagar batu di makam keramat. Malam itu juga, Ayub memuntahkan darah segarnya bercampur kelopak bunga. Rembesan darah segar kini membasahi hingga jaketnya. Anak buahku bisa kamu lawan, tapi kamu tak akan mampu melawanku, Ayub. Joko yang terkapar di samping makam, dia merangkak berusaha mendekati Ayub yang terus muntah darah. Tapi Ayub yang sudah tak berdaya, kini terangkat lagi. Perlahan tubuh Ayub naik melayang menuju sosok pria berjubah itu. Sadar tubuhnya sedang ditarik sosok berjubah hitam. Dengan sisa tenaganya, Ayub meronta-ronta meraih benda di sekitarnya untuk bertahan agar tidak tertarik. Melihat temannya tertarik, Joko dengan kondisi tubuh yang lemas menggapai kaki Ayub dan menariknya dengan sekuat tenaga, hingga kaki Joko pun ikut terseret. Kini, Joko pun hanya berteriak, "Allahu Akbar!" Bersambung. Jangan lewatkan ya di bagian berikutnya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.